Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Febriani, saya dari kelompok 7. Kelompok kami akan membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari bahasa pergaulan itu sendiri, kemudian pengertian bahasa secara menyeluruh, dan yang terakhir adalah pengertian dari bahasa gaul itu sendiri. Dalam latar belakang penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, yaitu di dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa merupakan suatu fenomena sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Biasanya, bahasa itu terbentuk atas dasar kesepakatan bersama antara kelompok tersebut. Bahasa memiliki peranan vital dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi sebagai antar manusia, tetapi bahasa juga sebagai alat manusia untuk bisa mengekspresikan pikiran dan juga perasaannya. Pengertian dari bahasa secara menyeluruh atau secara umum, bahasa merupakan alat komunikasi lingual manusia, dapat berupa lisan maupun tulisan. Beragamnya bahasa menambah variasi dalam berbahasa. Variasi berbahasa sendiri memiliki dua sudut pandang yang berbeda yang telah dikemukakan oleh Charles and Agustina pada tahun 2004. Yang pertama itu ada akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Di sini yang saya tangkap itu adalah percampuran antara budaya dan bahasa luar yang masuknya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu tuh menambahkan suatu keragaman atau kebudayaan dari bahasa itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya. Kayak contohnya bahasa itu tuh sebenarnya udah ada gitu. Tapi sama kita gitu atau sama pelajar atau sama mahasiswa lainnya tuh kayak bahasa itu tuh dialih fungsikan gitu, artinya kayak misalnya bisa terus dibalik menjadi sabi gitu, terus atau enggak apa ya, yuk gitu kan, maksudnya yuk gitu, kayak ngajak yuk gitu, kemudian dibalik jadi kuy gitu. Jadi itu yang menambahkan macam-macam variasi yang fungsinya itu sebenarnya udah ada gitu. Kemudian pengertian dari bahasa gaul itu sendiri atau yang biasanya disebut dengan bahasa prokop adalah bahasa yang di luar resmi dari bahasa Indonesia. Bahasa prokem biasanya digunakan pada kalangan anak muda atau yang kini disebut dengan generasi milenial, khususnya yang merujuk pada pelajar dan mahasiswa. Bahasa gaul itu memiliki cirinya sendiri, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Yani dan kawan-kawannya pada tahun 2018, bahwa bahasa gaul itu memiliki ciri yang khusus, singkat, dan juga kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Febian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fenomena bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Selain perkembangan teknologi komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Bahasa inilah yang disebut bahasa gaul. Bahasa gaul dari bisa menjadi sabi, yuk menjadi kuy, sikat menjadi takis, jalur pribadi menjadi japri, mantap betul menjadi mantul. Jenis bahasa gaul ada 6. Yang pertama, bahasa prokem. Bahasa prokem merupakan bahasa gaul pertama di Indonesia yang menjadi pembuka jalan bagi berkembangnya berbagai jenis bahasa gaul di Indonesia. Beberapa kata yang berasal dari bahasa prokem seperti Anda atau kamu menjadi loh, saya
atau aku menjadi gue, ibu menjadi nyokap, ayah menjadi bokap, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahasa gaul Debbie Sahartian. Bahasa gaul Debbie Sahartian ini adalah seorang artis Indonesia yang cukup populer di era 1990-an, berkat gaya centilnya di sinetron Lenong Rumpi. Selain gaya yang centil, dia pun terkenal sebagai pencetus bahasa gaul yang dikenal dengan sebutan bahasa gaul Debbie atau bahasa gaul benches. Mengapa disebut bahasa gaul benches? Karena bahasa tersebut aslinya merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh kaum waria, contohnya seperti aku menjadi Akika, begitu menjadi begindang, cocok menjadi cucok, laki-laki menjadi lekong, hati-hati di jalan menjadi titik DJ, dan lain sebagainya. Selanjutnya bahasa alay. Saat pertama kali diperkenalkan, bahasa alay banyak menggunakan metode penulisan kata dengan menggabungkan huruf dan angka. Seperti penulisan alay, A-nya menjadi angka 4, serius menjadi cius, demi apa menjadi miapa, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa bikinisasi adalah bahasa gaul yang unik dan sempat populer di tahun 2012. Kemunculan bahasa ini bermula dari seorang pria bernama Vicky Prasetyo. Contoh katanya statusiasi, konspirasi kemakmuran, harmonisasi, kudeta cinta, dan lain sebagainya. Selanjutnya bahasa walikan. Bahasa walikan ini sebenarnya mulai populer di tahun 1990-an dan digunakan pertama kali oleh remaja di Kota Malang. Sesuai namanya, bahasa walikan adalah bahasa yang setiap katanya diucapkan secara terbalik. Misalnya saya menjadi ayas, sekolah menjadi alokes, yuk menjadi kuy, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahasa dagadu. Bahasa ini merupakan hasil otak-atik urutan aksara Jawa yang diubah posisinya, yaitu mengubah aksara Jawa baris pertama diganti menjadi ketiga dan aksara baris kedua diganti baris keempat. Seperti contohnya mas menjadi dap, atau asu menjadi anjing menjadi asu. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan faktor-faktor penyebab munculnya bahasa gaul, yaitu penutur, mitra tutur, media sosial, film dan televisi, situasi bicara. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, menurut Arum, pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul yaitu eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul, menurunnya derajat bahasa Indonesia, lalu dampak penggunaan bahasa gaul. Dampak positifnya untuk anak-anak milenial, mudahnya mereka berkomunikasi dan bersosialisasi di lingkungannya. Dampak negatifnya kembali lagi kepada individu yang memakai bahasa gaul tersebut ini. Jadi kesimpulan dari PPT kami adalah bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Melihat bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Munculnya bahasa yang digunakan dalam jejaring sosial ini dapat menjadi bumerang. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Kemudian, saran dari kelompok kami pada mahasiswa atau remaja-remaja, bahasa gaul hendaknya dipahami sebagai salah satu ragam bahasa yang akan menambah kekayaan bahasa Indonesia. Namun, bukan berarti dengan adanya pemakluman, penguasaan, dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia menjadi rendah. Hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada remaja atau anak-anak, serta mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Sekian dan terima kasih.